welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Ratu Nania Aisyatu Zahra dengan NPM 242151111076, jurusan Pendidikan Matematika, angkatan 2024, kelas C. Dalam video ini, saya akan melakukan wawancara dengan tema peran dan tugas seorang guru bersama narasumber kita, yaitu Siti Muhayyah SPD. Adapun dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Dr. Sukirwan MPD. Untuk itu, stay for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Siti Muhayyah SPD selaku guru SDIT Al Huda. Selamat sore, teteh mahasiswa yang cantik dan baik hati. Sebelumnya, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai. Nah, pada wawancara kali ini, kita akan membahas mengenai peran dan juga tugas seorang guru. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya berikan kepada Ibu. Sekiranya bisa dijawab memang seadanya saja. Kira-kira apa saja tugas yang harus diselesaikan oleh seorang guru di sekolahan? Sebagai guru SD, tugas utama saya mengajar sesuai kurikulum. Kadang-kadang sesuai keinginan hati juga sih. Selain itu, ada juga penyiapan materi pembelajaran, mengoreksi pekerjaan rumah, melakukan penilaian hasil belajar siswa, dan memberikan bimbingan kepada siswa yang membutuhkan bantuan. Karena kemampuan anak itu tidak sama, ada yang cepat dan ada yang lambat dalam menanggapi materi yang saya berikan. Nah, kalau dalam perihal administrasi, apakah guru juga dilibatkan? Tentu guru juga dilibatkan. Karena kan guru juga harus mencatat kehadiran siswa, melakukan administrasi kelas, membuat laporan perkembangan siswa, dan kami juga guru harus mengikuti rapat serta kegiatan sekolah lainnya. Oke. Lalu bagaimana nih tanggapan Ibu tentang beban tugas yang harus diselesaikan? Tadi kan beban tugasnya bukan hanya mengajar, tetapi administrasi pun harus bisa terpenuhi. Beban tugas emang sih sedikit membebani kami sebagai guru. Dengan tugas kami begitu banyak ya Teh. Ada dari si mengajar, terus harus beban tugas yang saya harus mengadministrasi dan kegiatan tambahan. Namun, saya memahami bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai pendidik. Tapi kadang-kadang saya merasa cukup terbebani, terutama jika ada banyak tugas yang harus diselesaikan. Kadang kita tuh sebagai guru tuh harus pinter-pinter mengisi waktu antara jadwal pelajaran, mengisi administrasi, belum lagi sebagai ibu rumah tangga. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana tanggapan Ibu tentang kurikulum dan juga pembelajaran pada saat ini? Kurikulum saat ini kan masih memakai kurikulum Merdeka ya.
kurikulum yang ada saat ini tentu memiliki tanggapan sendiri. Tetapi saya juga melihatnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dalam mengajar. Di SD seharusnya menyenangkan dan menantang bagi siswa. Dan saya berusaha agar metode yang saya gunakan dapat memenuhi tujuan kurikulum dengan cara menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Jadi sebisa mungkin aku membuat permainan sambil belajar agar siswa itu tidak merasa jenuh dengan pelajaran itu. Sehingga siswa itu yang tadinya nggak mau belajar tuh mau bermain. Dia pikir dia tuh lagi bermain, tapi padahal kita itu sedang belajar gitu teh. Kayak biar pembelajarannya itu nggak monoton ya Bu, terus juga siswanya juga merasa enjoy dalam pembelajaran gitu. Iya, karena belajar itu tidak hanya mengandalkan buku dan pensil. Belajar itu banyak banyak bermain itu lebih baik. Jadi anak itu tidak mudah stres dalam menghadapi pelajaran. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang keempat ini mengenai kesejahteraan seorang guru. Menurut Ibu, bagaimana mengenai kesejahteraan yang seorang guru peroleh gitu ya? Wow, 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 wow. Kesejahteraan guru bagi kami seorang guru honorer amat sangat-sangat kurang. Seperti ini teh, kesejahteraan yang saya terima memang belum sepenuhnya memadai jika dibandingkan dengan beban kerja yang harus saya tanggung. Gaji yang diterima sebagai guru SD terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan senyaman-nyamannya. Namun, saya merasa terpuaskan dengan pekerjaan saya karena bisa berkontribusi dalam perkembangan pendidikan dan masa depan anak-anak bangsa. Setidaknya saya menjalani pekerjaan ini dengan rasa tulus dan ikhlas. Insya Allah ke depannya ada sesuatu yang bisa membuat saya bahagia. Begitu. Kalau harapan Ibu sendiri, apakah ada harapan untuk kesejahteraan seorang guru ke depannya? Harapan kami dari harapan kami dari guru honorer berharap berharap banget kesejahteraan yang lebih. Ya, setidaknya guru honorer bisa mendapat setengahnya dari guru-guru pegawai negeri. Agar Oke. agar kita tuh bisa bekerja bekerja dengan lebih baik lagi teh. Kalau kita mendapat sesuatu yang lebih itu kan dalam bekerja juga kita lebih semangat, lebih happy untuk menjalaninya. Nah, kalau mengenai tugas yang tadi sangat banyak itu ya, strategi Ibu kira-kira untuk menghadapi tugas yang sangat banyak itu bagaimana? Hmm, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada, saya biasanya menyusun daftar prioritas dan mengatur waktu dengan baik. Saya juga menghindari menunda-menunda pekerjaan. Saat ada tugas besar atau proyek yang membutuhkan waktu lama, saya mencoba untuk menyelesaikannya sedikit demi sedikit setiap hari. Selain itu, saya juga memanfaatkan bantuan rekan-rekan guru jika ada tugas yang bisa dikerjakan bersama. Oke, baik. Masuk ke pertanyaan yang terakhir, apakah ada kerjasama eh, Ibu dengan antar sesama rekan kerjanya, dengan antar sesama rekan kerjanya di sekolah gitu? Kira-kira apakah ada untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan? Saya kan guru SD itu satu kelas tuh sendiri. Maksudnya bisa lebih diperjelaskan gimana ya Teh? Lebih jelas lagi. Mungkin eh kerjasama antar seperti materi atau menyusun materi mungkin bisa bekerja sama dengan guru lain misalkan ada guru yang tahun lalu itu mengajar kelas 6 misal sekarang Ibu mengajar kelas 6 nah tahun lalu itu ada Mm. guru yang mengajar kelas 6 nah
Mungkin bisa bekerja sama menyusun materi kira-kira apa saja materi yang harus terpenuhi dalam kelas 6 itu. Jadi bisa berdiskusi dengan guru yang pernah mengajar di kelas 6 gitu. Atau misal dalam hal administrasi, biasanya kan ada ya eh, kerjasama antar guru, lebih tepatnya guru dengan TU biasanya, dengan staf TU biasanya bekerja sama dengan dalam perihal administrasi itu. Nah, apakah yang Ibu alami ada kerjasama dengan antar rekan kerjanya? Alhamdulillah sih di sekolah tempat saya mengajar, kerjasama antar guru sangat baik. Kami saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada, baik itu dalam hal persiapan materi, berbagai pengalaman yang kemarin dia alami, terus sekarang bagian saya yang mengalami bisa berbagi dan bercerita tentang, oh murid ini si A ini perkembangannya begini. Jadi saya kan bisa menangani si anak itu bagaimana dan harus diapakan gitu. Baik itu dalam hal persiapan materi, berbagai pengalaman maupun saat melaksanakan kegiatan di sekolah. Kami sering mengadakan diskusi atau rapat untuk saling berbagai informasi dan strategi mengajar agar pembelajaran lebih efektif dan efisien dan menghasilkan anak didik yang lebih baik dari tahun kemarin. Alhamdulillah, pertanyaan sudah selesai semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mau diwawancarai, bersedia untuk diwawancara. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga wawancara ini bisa sampai ke Ditnas agar guru honorer disamakan setidaknya mendapat setengahnya dari pegawai PNS. Agar kita disamakan karena kita itu sama-sama mendidik meskipun kita hanya guru honorer, pekerjaan kita sama, jam kita sama, tugas kita sama dan guru honorer minta disamakan. PNS kalau bisa tidak ada PNS, tidak ada honorer, disamaratakan. Begitu, Teteh. Alamin.